Bayangkan seorang perempuan muda, penguasa sebuah negeri kuno, mampu menaklukkan dua pria paling berkuasa di dunia Romawi hanya dengan kecerdasan dan karismanya. Ia bukan dewi, ia bukan penyihir, ia manusia, seperti kita. Tapi namanya abadi dalam sejarah, Cleopatra. Sosok yang lebih sering digambarkan sebagai lambang kecantikan dan godaan. Padahal di balik itu, tersembunyi kisah kekuasaan, pengkhianatan, dan strategi politik tingkat tinggi. Apakah benar Cleopatra hanyalah sekadar wanita cantik yang memikat hati pria Romawi? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih dalam, dan lebih mengejutkan tentang siapa dia sebenarnya? Sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam kisah luar biasa ini, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran Kuak Fakta, dan bagikan kepada teman atau keluarga yang juga suka sejarah dan fakta mengejutkan dari masa lalu. Tulis juga di kolom komentar menurut kamu, siapakah tokoh sejarah perempuan paling kuat sepanjang masa? Nama lengkapnya adalah Cleopatra Seben Philopator. Angka 7 menunjukkan bahwa ia adalah Cleopatra ke-7 dalam garis dinasti Ptolemaic, tapi ia adalah satu-satunya yang dikenang dunia. Cleopatra lahir di kota Alexandria, Mesir, sekitar tahun 69 sebelum Masehi. Ia adalah keturunan dari Ptolemaios Perpensoter, jenderal kepercayaan Alexander Agung, yang kemudian menjadi raja pertama dinasti Yunani Mesir setelah kematian Alexander. Inilah hal pertama yang sering mengejutkan orang. Cleopatra bukan orang Mesir secara etnis. Ia berdarah Yunani Makedonia. Dinasti Ptolemaic yang memerintah Mesir setelah Alexander adalah kelompok elit Yunani yang tetap mempertahankan budaya dan bahasa Yunani mereka. Tapi Cleopatra berbeda. Ia adalah satu-satunya penguasa Ptolemaic yang secara aktif mempelajari dan berbicara bahasa Mesir. Menurut Plutarchos, sejarawan Yunani kuno, Cleopatra menguasai setidaknya 9 bahasa dan seringkali berbicara langsung dengan rakyatnya tanpa penerjemah. Dalam konteks sejarah, ini adalah tindakan revolusioner. Cleopatra naik tahta bersama adiknya, Ptolemaios XVII, ketika ia berusia sekitar 18 tahun. Tapi pemerintahan bersama itu segera berubah menjadi konflik. Perebutan kekuasaan membuat Cleopatra terusir dari istana. Ia tidak menyerah. Ia merancang strategi untuk mendapatkan kembali tahtanya. Disinilah muncul tokoh besar lainnya, Julius Caesar. Kisah pertemuan Cleopatra dan Julius Caesar adalah legenda tersendiri. Menurut legenda yang dikisahkan oleh sejarawan kuno seperti Appian dan Suetonius, Cleopatra berhasil masuk ke istana Caesar yang dijaga ketat dengan cara membungkus dirinya dalam gulungan karpet dan dibawa sebagai hadiah. Ketika karpet itu dibuka, Caesar melihat sang ratu muda yang cerdas dan berani. Meskipun cerita ini mungkin dilebih-lebihkan, fakta bahwa Cleopatra menggunakan kecerdikan untuk menembus pengamanan Romawi sudah menunjukkan kualitas dirinya. Aliansi mereka bukan semata urusan cinta. Cleopatra butuh dukungan militer Romawi untuk merebut kembali tahtanya. Caesar, di sisi lain, melihat potensi dalam mendukung penguasa sah Mesir yang bisa menjadi sekutu penting Romawi di wilayah timur. Hubungan mereka berbuah seorang anak laki-laki bernama Caesarion atau Ptolemaios XVII. Namun, kedamaian tak berlangsung lama. Julius Caesar dibunuh di Roma pada tahun 44 sebelum Masehi. Cleopatra, yang sempat tinggal di Roma bersama Caesar, segera kembali ke Mesir. Disinilah babak baru dimulai. Beberapa tahun kemudian, Cleopatra menjalin hubungan dengan tokoh besar Romawi lainnya, Mark Antony. Mark Antony, salah satu dari 3 pemimpin besar Romawi setelah kematian Caesar, mengundang Cleopatra ke Tarsus untuk menjelaskan sikap politiknya. Cleopatra datang bukan dengan ketakutan, melainkan dengan pertunjukan spektakuler. Naik kapal dengan layar ungu, didandani seperti Dewi Aphrodite, dikelilingi dayang-dayang berpakaian indah. Ia bukan hanya tampil sebagai ratu, tapi sebagai simbol kekuasaan dan kemakmuran timur. Antony jatuh hati, tapi lebih dari itu, mereka membentuk aliansi politik yang serius. Cleopatra menyediakan dukungan logistik, uang, dan pasukan bagi Antony. Bersama, mereka mencoba membangun kekuatan tandingan terhadap Octavianus, keponakan dan penerus Julius Caesar. Namun Romawi tidak menyukai ambisi Cleopatra. Propaganda di Roma menggambarkannya sebagai penyihir dari timur yang telah memikat Antony dan membuatnya melawan bangsanya sendiri. Perang pun tak terelakkan. Puncaknya adalah pertempuran Actium pada tahun 31 sebelum Masehi. Armada Cleopatra dan Antony dikalahkan oleh pasukan Octavianus. Mereka melarikan diri kembali ke Mesir, mengetahui bahwa kekalahan mereka tak terelakkan. Setahun kemudian Antony, yang mendengar kabar keliru bahwa Cleopatra telah bunuh diri, menusukkan pedangnya ke perut sendiri.
Saat mengetahui Antony masih hidup, Cleopatra meminta agar ia dibawa kepadanya. Ia meninggal di pelukannya. Cleopatra sendiri kemudian mengakhiri hidupnya. Versi paling terkenal menyebutkan bahwa ia menggunakan gigitan ular kobra, ASP Mesir, sebagai cara untuk mengakhiri hidup. Tapi beberapa sejarawan modern, berdasarkan tulisan-tulisan Plutarchus dan Dio Cassius, berpendapat bahwa ia mungkin menggunakan racun, karena tidak ada bekas luka gigitan ditemukan oleh Romawi. Kematian Cleopatra adalah simbol dari akhir sebuah zaman. Mesir kuno yang telah bertahan ribuan tahun sejak zaman Firaun, akhirnya jatuh ke tangan Romawi dan menjadi provinsi kekaisaran. Caesarion, anak Cleopatra, dibunuh oleh pasukan Octavianus untuk memastikan tak ada penerus yang bisa menyaingi kekuasaan Roma. Cleopatra bukan hanya tokoh sejarah, tapi juga tokoh budaya. Namanya bertahan selama 2000 tahun. Ia digambarkan sebagai ratu yang menggoda, sebagai pemimpin ambisius, sebagai korban cinta, dan sebagai pejuang kemerdekaan. Tapi siapa Cleopatra yang sesungguhnya? Beberapa fakta menarik mungkin bisa memberi kita gambaran yang lebih utuh. Pertama, Cleopatra bukan hanya penguasa, tapi juga penulis. Ia menulis buku tentang kosmetik dan pengobatan, yang dikutip oleh penulis medis Yunani Romawi seperti Galen. Kedua, ia adalah pengembang arsitektur. Ia memerintahkan pembangunan dan restorasi kuil-kuil Mesir, termasuk kuil Hathor di Dendera, di mana terdapat relief dirinya bersama Caesarion. Ketiga, ia dipandang oleh rakyat Mesir sebagai inkarnasi Dewi Isis. Dalam upacara-upacara keagamaan, Cleopatra sering mengenakan pakaian dan simbol dewi tersebut, memperkuat ikatan spiritual dengan rakyatnya. Ini adalah strategi politik yang cerdas, menyatukan simbol keagamaan dengan kekuasaan negara. Tapi warisan Cleopatra juga penuh kontroversi. Banyak perdebatan modern tentang warna kulitnya, identitas rasialnya, dan bagaimana ia seharusnya digambarkan. Apakah Cleopatra berkulit putih, coklat, atau gelap? Jawaban pasti sulit karena catatan sejarah tidak menyebutkan warna kulit secara eksplisit. Yang jelas, Cleopatra adalah hasil dari percampuran budaya Yunani dan Mesir, dan ibunya tidak diketahui secara pasti identitasnya. Kita sering terjebak pada pertanyaan-pertanyaan yang keliru. Apakah Cleopatra cantik? Padahal pertanyaannya seharusnya, bagaimana ia bisa memimpin? Mengapa namanya bertahan? Apa makna kekuasaan dalam tangan seorang perempuan di dunia yang didominasi pria? Menurut Mary Beard, seorang sejarawan dan pakar Romawi dari Universitas Cambridge, penilaian terhadap Cleopatra lebih banyak dipengaruhi oleh imajinasi barat daripada fakta sejarah. Cleopatra dijadikan simbol seksualitas dan pengkhianatan oleh budaya Romawi, lalu diromantisasi oleh barat. Padahal ia adalah penguasa sah sebuah kerajaan besar yang berusaha bertahan di tengah tekanan imperium asing. Ketika kita memikirkan Cleopatra hari ini, kita tidak hanya memikirkan seorang ratu, kita memikirkan simbol. Simbol perlawanan, ambisi, kecerdasan, dan tragedi. Ia bukan hanya kisah tentang wanita yang jatuh cinta kepada dua pria Romawi, ia adalah kisah tentang seorang pemimpin yang menolak tunduk. Jika kamu masih menyaksikan video ini hingga saat ini, artinya kamu benar-benar tertarik pada sejarah dan cerita-cerita penuh makna dari masa lalu. Maka jangan lupa klik tombol like sekarang juga, dan tulis di komentar bagian manakah dari kisah Cleopatra yang paling mengejutkan bagimu. Apakah tentang karismanya? Atau tentang akhir tragisnya? Dan jika kamu ingin terus menelusuri sejarah dunia yang penuh misteri dan pelajaran penting, pastikan kamu sudah subscribe channel Kuak Fakta. Karena di sini, kita bukan hanya membahas masa lalu, kita mengungkapnya. Bagikan video ini agar semakin banyak orang mengenal sisi lain dari Cleopatra. Bukan sekadar kisah cinta, tapi kisah tentang perempuan yang berani berdiri di tengah badai kekuasaan dunia. Kisah Cleopatra belum benar-benar berakhir. Ia terus hidup dalam cerita, dalam film, dalam teater, dan tentu saja dalam fakta.